Tes. Ya, sip. Oke, sekarang kita akan coba salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini atau ya kita share lah tentang pengiriman data pakai protokol HTTP. Nah, biasanya kalau kita mau ngirimin data pakai protokol HTTP, eh, kebanyakan dua metode ini yang digunakan. Oh, get dua pos. Tapi bentar. Kita rollback dulu. Maksudnya ngirimin data pakai protokol HTTP itu gimana? Nah, itu kan ya. Intinya, intinya browser yang kita gunakan itu sebenarnya ngiriminnya data juga antar mereka. Jadi kalau kita buka Google, kita cari apa ya? Kita cari kata kunci, misalkan apalah gitu ya. Eh, Itenas gitu ya atau nama kita, terus atau bahkan kita pengen eh, apa ya, pengen nyari di mana makanan yang enak gitu di Bandung misalkan, coba cari-cari di mana makanan enak di Bandung. Nah gini, sebenarnya yang dilakukan oleh sistem ini atau yang tadi kita lihat kok bisa ngebalikin kayak gini, itu tuh berarti kita ngirimin data via browser kita. Data yang dikirimin apa? Ini loh data yang dikirimin ke siapa? Ke Google. Berbentuknya apa? Ya, kalau ini kan berarti bentuknya HTML lagi nih. Tapi data yang tadi kita kirimin, ulang ya, di mana makanan enak di Bandung. Nah ini, berarti yang dikirimin itu ya sebenarnya cuma nilai ininya aja, gitu. Ini, Ben, mau konten nggak? Kenapa nggak? Di mana makanan enak di Bandung. Jadi yang dikirimkan datanya itu cuma ini doang. Kemudian kalau kita apa ya enter, baru alurnya itu berarti dari browser kita ngasih data ke si server Google. Dan ketika ngebalikinnya, ngasih responnya si Google itu berupa HTML lagi kayak gini. Nah, kok pesor sih. Nah, kayak gini ngiriminnya semua ini. Oke, ya ini front end-nya lah, kemudian back end-nya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu yang dimaksud dengan mengirimkan data via atau menggunakan protokol HTTP. HTTP-nya yang mana sih? HTTP-nya yang ini. Oh, tadi saya udah testing dikit. Nah, ini nih HTTP. HTTP atau HTTPS. Oke, saya ulangi lagi lah ya yang ini nih. Nah, ini nih. Cus. Nah, seperti ini. Jadi, eh, apa sebenarnya kata kunci yang kita kirim itu bukan ini. Justru ini tuh adalah balikan dari Google. Jadi ngasih respon Google tuh. Nih, kalau kata kuncinya seperti ini hasilnya gitu. Oke. Ya, dia nge-search. Eh, ya. Jadi ngirimin lah. Ngirimin sama ngebalikin lagi ke kitanya ini gitu. Oke. Nah, inilah mengirimkan data via protokol HTTP yang kelihatan. Di YouTube juga sama ya, seperti itu. Nge-search terus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, termasuk kalau kita mau dapetin data Instagram, data apa, terus data bahkan data yang dari ini API ThinkSpeak yang kemarin. Nah, ini adalah nilai, ah, lempar data antar browser gitu. Nah, kalau lempar data antar browser ini dia pakai pakai protokolnya protokol TTP. Oke, saya buka di sini, cus. Nah, ini dia. Oke, jadi saya pengen lihat ini beda-beda ya pada akhirnya si linknya itu atau API-nya tuh. Kalau Google mungkin API buat search-nya kayak gini. Kalau ini buat ngambil data gitu. Ngambil data satu.
JSON API key-nya ini, resultnya 2. Nah, hasilnya gini. Jadi ini tadi saya ralat ya berarti ya. Ini adalah buat request-nya, kemudian responnya itu di dalam sini. Nah ini. Nah ini tuh sebenarnya HTML lagi gitu. Nah ini. Nah ini yang dikirimkannya. Oke, jadi eh, yang kita terima itu ya HTML lagi. Cuman ada format tertentu yang bisa kita ambil dari sini antara ini gitu. Oke, nah kalau dia modelnya kayak gini, tanda tanya, kemudian ada key-nya, ini value-nya, dan key-nya, kemudian ada value-nya, sampai mana ya? Nah, sini. Dan ada key-nya sama dengan value-nya. Nah, ini metode pengiriman datanya menggunakan metode get. Jadi get itu ini apa ya? Parameter yang dicarinya terlihat di dalam atau terlihat pada link-nya atau API-nya. Gitu. Oke, nah sekarang gimana cara pakai get? Cara pakai get berarti kita cukup cuman ini underscore get. Kita pasang key-nya. Kalau Google tadi itu key-nya key. Kemudian tadi tuh eh, XS SXS SX ya itulah. Nah ini. Nah, oke, jadi posisi-posisinya si key ini itu letaknya di dalam sini. Ini kemudian apa? Kemudian dan ini. Oke, ini key-nya. Nah, misalkan lah kita bikin ya langsung ya. Kita bikin key-nya itu adalah nama. Terus kita bikin satu lagi itu adalah umur. Nah, berarti alat yang ini yang bisa kita gunakan untuk kita tangkap dan kita lempar ya. Kita tangkap. Jadi si PHP-nya nangkep itu, nangkep apa nilai yang dari browser tadi yang pakai yang ada di link tadi itu pakainya get modelnya kayak gini gitu. Sip. Nah, kita bikin alurnya tuh dia seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini yang tampil dari apa? Dari linknya tadi ya SXSRF atau key-nya. Kemudian dia ditangkap sama si get, tergantung ya key-nya yang mana. Kemudian dia kelempar ke PHP-nya. Nah, di PHP kita harus tangkap lagi nilainya gitu ke dalam variabel. Nah, kalau konsep seperti ini mau kita pakai berarti modelnya gini. Ini yang dari browser atau yang dari URL ya. Ini yang ditangkap oleh PHP-nya. Jadi intinya dia ngirim kemudian dimasukin atau diassign nilainya ke dalam variabel nama. Terus ini juga nih, umur. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau udah seperti ini, dia bisa apa? Bisa ngirimin data ke var-nya ke sini gitu. Oke. Nah, sekarang harusnya kalau dia udah nyampe ke variabel, kita bisa ekokan dia gitu. Nama, input, nama gitu ya. Oke, ini buat nge-enter ke bawah. Kemudian, nah ini umur. Umur input. Nah ini umur. Oke, kita testing ya. Nah sekarang teman-teman silakan bikin filenya itu di save ke folder yang ada di dalam htdocs. Oke, karena kita akan aksesnya sebagai localhost garing apa gitu. Oke, nah sekarang kita coba akses dia localhost
garing IoT, garing data.php tadi ya. Wah, ternyata error. Iya, tapi kita emang belum nempelin nilai get-nya. Nah, kalau dia belum nempelin nilai get-nya, maka errornya model gini. Undefined index, bukan undefined variable loh. Index jadinya. Oke, jadi ini tuh adalah ya indeks dalam array ya, gitu. Nama. Oke, nah sekarang kita tempelin nilainya. Tanda tanya, nama ya Lucy misalkan ya. Nah, dia udah berkurang kan errornya ya. Indeksnya tinggal yang sekarang umur. Nah, sekarang kita gabungin. Tadi mah nama, sekarang umur. Dan umur sama dengan misalkan ini. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau Anda ganti ini jadi N. Nah, ini nggak akan tahu nama tuh apa. Gitu ya. Nah, dia harus N. Jadi relasinya ini adalah key-nya yang ada di dalam URL. Gitu. Oke, ini tinggal ganti aja jadi N. Cus. Save. Jangan lupa di save F5. Nah, gitu. Oke, sip. Nah, sekarang di PHP kita pasti bisa mainin dia untuk ya apapun lah. Misalkan saya bikin sambungannya dulu ya. Ini saya ke bawahin aja dulu. Sambungannya dulu untuk ke database. Oke, saya udah nge-save tadi lumayan banyak. Nah, ini dia. Cus. Oke, jika akan buat suatu koneksi ke DB, pakai bikin sambungannya dulu, kemudian bikin variabel untuk connect-nya. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang ketika dia udah bisa connect, ketika dia mengakses file data.php dan udah connect, sekarang yang dilakukan dia adalah narik nilainya. Oke, nah teman-teman silahkan bikin dulu, paling belum ya. Ini sebenarnya nerusin tabel yang kemarin sih. Nah, misalkan sih cd sum htdocs, kok htdocs ya, sorry, lupa. cd MySQL, nah cd bin, oke. MySQL, kemudian oke. Ya, bikin dulu tabel database, kemudian ini saya udah bikin juga tabelnya. Kita pakai dulu ya DB. Use DB IoT, oke. Show tables, oke. Ini cuman bikin data doang, tabelnya ya. Kemudian untuk strukturnya itu kayak gini. Nama fieldnya ID, ya tipenya integer. Kemudian dia primary key sama set dia auto increment. Jadi ID-nya ya udah increment aja ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada timestamp berupa datetime, time berupa double, looks, mid berupa double, dan direction, enum. Utara, timur, selatan. Oke, baca aja. Itu tinggal diisiin enum. Yang nggak tahu cara bikin enum, googling aja. Oke, nah ini tadi udah saya hapus semuanya untuk nilai-nilainya. Jadi dia empty. Oke, nah sekarang kita nge-insert data. Kalau biasanya kita nge-insertnya pakai eh, ya apa SQL-nya di sini gitu ya. Yang udah inputin misalkan timestamp, time, looks, mid, direction, oke. Nah gini, gimana sih tanggal tuh? 2022 gitu ya. Udah 9, 11, 29. Ini jamnya kali ya? Saya nggak tahu nih, lupa lagi. Gini aja dah, nanti paling error ya. Tuh, terus time-nya misalkan nggak salah aja dah. Looks, ya berapa lah ya. Limitnya berapapun. Nah, direction ini mesti kasih string ya. Oke, kita coba lihat. Cus, error. Errornya di sini. Ya, ini kayaknya nggak gini deh. Saya lupa lagi buat timestamp. Jangan pakai itu, pakai ini aja deh.
pakai timestamp yang paling gampang banget, yaitu pakai now. Just ya, insert masuk. Ya, jadi kalau kita lihat datanya gimana, nah itu dia datanya. Oke, ID-nya, oh ternyata udah ID, udah 18 ID nih yang saya pakai. Kemudian saya hapus lagi. Oke, jadi seperti ini nanti caranya. Nah, tapi sekarang kita nginputinnya bukan pakai SQL kayak gini, tapi kita pakai file PHP yang kalau kita masukin data dari, nah ini untuk dari sisi get-nya nih. Tadi itu adalah apa? Ini nggak usah diisi, bukan nggak usah diisi, ini nggak usah diisi ya, ini nggak usah diisi, ini diisi, nah ini. Tapi nanti yang kita ambil itu cuma nilai time, looks, humid sama directionnya aja. Oke, jadi ini misalkan T itu time ya, time itu untuk T-nya gitu sih. Kemudian looks adalah L gitu ya, nanti ngambil. Ini tolong aja jangan ketuker atau nggak apa-apa ketuker asal Anda paham aja sih sebenarnya mah. Berarti ini key-nya kan yang ada di dalam si URL-nya gitu. Oke, itu looks ini humid ish get up direction. Nah, oke. Jadi nanti kalau orang lebih URL-nya itu adalah T sama dengan misalkan tuh apa ya 9,4 dan ini LHD L sama dengan misalkan berapa kemudian nah ini nggak usah pakai apapun ya tinggal hajar aja di situ nilai-nilainya paling koma kali ya titik L H L H H misalkan 80. Nah ini yang rada beda nggak beda deh. Direction D sama dengan Anda nggak perlu bikin gini utara tuh nggak usah digituin nggak usah digini atau nggak usah pakai ini juga nggak usah. Nah pakainya udah gini aja Beb standar. Jadi string sama numbrik itu nggak diperlakuin tantanannya di sini. Oke nanti kayak gini ya. Oke. Ntar masih error pastilah masih error karena belum di save. Nah itu hati-hati. Kalau udah di save mah dia nggak akan error. Sok aja. Oke karena belum nampilin. Nah oke pas tadi di eksekusi ternyata nggak ada kosong ya. Nah kosong itu ini udah ke eksekusi semuanya. Jadi si time ini sekarang udah punya nilainya. Oke, ini udah punya nilainya karena tadi dikirim dari get si T-nya, looks-nya juga sama dan semuanya juga sama. Nah, sekarang tugasnya kalau kalau ini variabel udah ada nilainya dan kita mau naikin dia gitu ya ke tabel, maka ya udah bikinlah sambungannya yang tadi tuh ada di sini. Nah, mana mana. Nah, yang ini ya. Nah, ini dia. Gitu. Oke, ini saya copy aja kali ya. Terus masuk ke string, cus. Nah, cuman ini biar kelihatan enak sih, kebawain aja deh. Nah, gitu, tap, tap, tap. Nah, ini. Oke, jadi timestamp kita nggak perlu riuh-riuh mikirin gimana cara masukin ini timestamp gitu di jam waktu hari ini gitu. Jadi Anda tinggal pakai sintaks yang dari PHP-nya pakai kata kunci now. Nah, tinggal ininya aja. Oke, oke. Apa? Ini adalah temp, gitu kan? Ini adalah looks, ini adalah commit, dan ini adalah dir. Nah, string tuh nggak gitu ya, nggak gini ya. Nah, nggak gini. Ini jatuhnya dia numbrik, tapi kalau dia string dia tetap. Ya, jadi ganti cuma ininya doang gitu. Oke, yang diganti cuma ininya doang. Dir. Nah, gitu. Oke. Nah, ini belum ke eksekusi ya. Ini baru cuma dibikin stringnya doang. Nah, kita coba eksekusi query-nya pakai ini kita tangkap pakai variable result hasil eksekusinya. Uh, eksekusinya pakai query. Nah, ini koneksi, koma, query. Sama masih kayak yang kemarin. Nah, cuman kalau di insert ini so simple banget. Jadi kalau dia
berhasil, maka ya udah dah, tampilkan aja data terinput. Nah, gitu. Ya, satu lagi. Kalau gagal, berarti Eko gagal. Dah, gitu doang, beres. Oke, sekarang kita coba ini datanya cuman gini doang ya. Nah, cuman satu doang nih. Nah, sekarang kita coba yang ini udah bisa dieksekusi harusnya ya. Karena kan file PHP-nya udah siap nih. Oke, enter. Error. Kenapa ini error? Line 30. Oke, koneksi query. SQL. Kayaknya ada yang error di sini nih. Ada. MySQL underscore query. Koneksi. Bener. Koneksi bener kan? Bener. Query. Oke. Kayak gini lah. Terus, oh ininya bro. Oke, cus. Ya, save. Oke, bismillah. Gagal. Hah? Unexpected gagal. Wait. 36. Astaga. Oke. Ya, data terinput ya. Jadi kalau nanti kita lihat ke sini, nah ini nih datanya yang tadi 620. Nih 620. Oke, jadi ya berarti API-nya mana? API-nya ini gitu. API-nya ini. Nah, kalau ini di set di dalam kodenya, kode Arduino-nya, berarti Anda nulisnya gimana? Nggak mungkin statik gini dong. Nggak mungkin gini dong. Nah, berarti misal harus Anda definisi dulu variabelnya, integer, suhu, integer, float ya. Float atau double lah. Double. Oke. Kemudian double, looks, kemudian double, kemudian string, dir. Oke, berarti di apa di si Arduino-nya itu codingannya gini ya. Ini dibikin apa? Dibikin string, nah gitu. Kemudian sampai sini merupakan string. Nah, gitu ya. Oke. Ditambah suhu berarti ya. Tambah suhu, tambah. Nah, ininya nih ganti nih. Ini string. Ya, ini variabel lagi. Nah, ini looks. Ini kalau pakai apa? Kalau pakai Visual Studio Code pasti kelihatan deh ngebedain kalau yang string itu biasanya kan merah ya. Sama ini. Nah, ini. Just, just. Kemudian dia dir. Di sini doang ya. Nah, gini. Beres. Oke. Ini coba saya lempar ke Visual Studio Code. Harusnya berwarna deh. Nah, kayak gitu. Oke, suhu, looks, ini tambahkan ini ya, bahasanya si apa. Jadi, bahasa C++. Jadi, dia ngegabungin, nanti dapat nilai suhunya berapa, looksnya berapa, home-nya berapa, dirnya berapa, gitu. Nah, kita lempar dia pakai metode get ya. Metode get, nanti gaya lemparannya ke sini, gitu. Oke, nah, gitu ya. Oke, silakan dicobain. Oke, itu API-nya. Ini API-nya. Nah, ini API-nya. Kemudian, kalau buat ngetes untuk get sih gampang ya pakai browser. Nah, sekarang gimana caranya ngetes API get tapi pakai Postman. Jadi silakan install dulu Postman-nya. Siap-siap di halaman yang baru yang buat request. Sebenarnya kopiin aja sih, kopiin si ya apa linknya. Nah, ini masukin ke si Postman. Ininya metodenya get ya, get request ya URL-nya ini. Nah, tapi sebenarnya sih itu ini kan udah keisi ya. Kenapa bisa keisi? Karena kita tadi ngisinya ini. Jadi ini aja cukup sih. Nah, gitu juga cukup. Gini doang. Nah, untuk get-nya kita isinya di params. Nah, ini key-nya.
key-nya yang tadi tuh ini L T H D gitu. Key-nya L. Value-nya berapa? Misalkan value-nya T dulu ya. T. Misalkan suhunya saya set aja deh, samain aja ya. L A. Nah, D-nya nih. D-nya. Misalkan dia Tenggara. Nah, gitu. Oke, jadi kita ngisinya di sini. Apa buat parameter request-nya. Ini metodenya get. Habis itu ya wes, berarti tinggal di send aja. Nah, data terinput. Oke, kita lihat ke DB-nya. Nah, ini data terinput 20 20 20 Tenggara. Sip. Iya. Satu lagi. Nah, yang metode post. Post itu berarti lawannya dari get. Parameter yang dikirim atau yang di request itu tidak terlihat pada link. Jadi memang benar-benar dia itu localhost IoT data.php dah, tapi ada nilai yang dikirimnya gitu. Oke. Nah, gimana cara untuk post? Sebenarnya tinggal ganti ini doang sih. Ya, oke, saya copyin aja ya. Saya copy, saya komen. Nah, ini dia. Ini tinggal cuman ganti ininya doang. Underscore post. Gitu. Oke. Nah, gitu. Ini nggak ada perubahan. Dan nanti nilainya ditangkap sama temp. Kemudian di variabel PHP-nya nanti dia dikirimin lagi. Jadi sebenarnya untuk ngeganti get sama post, kalau kita udah bikin get duluan gitu ya, Anda cukup ganti ini aja sih, gitu. Nggak ada lagi hal yang diubah-ubahnya, apalagi. Oke, nah cuman kalau buat post itu kita rada hese kalau kalau apa testingnya itu pakai browser. Susah karena browser itu ya nanti kan gini nih tampilannya tuh. Nah gini doang. Nah gini. Gimana caranya ngirimin data postnya? Nah pakai Postman. Nah ini. Oke, saya set lagi di awal. Nah, cuman kalau Anda mau pakai metode post untuk ngetesnya, Anda di di Postman itu Anda ubah ini jadi post. Oke. Dan pengisian parameternya bukan di params, tapi di dalam body form data. Nah, ini nih. Jadi nulis yang buat metodenya di sini. Yang buat key-nya di sini. Oke, ini misalkan saya set 50 ya tadi. L 50, H 50, D apa Timur Laut ada tadi. Timur Laut. Oke, habis itu ya send. Cus. Oke, kenapa ini? Oh iya, belum di save kayaknya nih curiganya. Penyakit tak. Tak, belum di save. Save. Oke. Send. Ya, data terinput. Oke, data udah terinput yang Timur Laut. Nah, ini dia. Oh, Timur Laut nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada berarti ya maksudnya apa sih? Oh, digabung ternyata. Oke. Ya, nah itu dia. Just, nah ini dia. Oke. Nah, begitu paling lessons buat sekarang untuk eh, apa ya ngambil dan eh, ngirim berarti. Nah, berarti nanti kita tentuin aja buat buat apa ya buat metode buat pengiriman ya penginsert atau ngirim data itu pakai yang ini. Dari sisi nama Anda boleh kok bikin dua dua API untuk narik sama untuk apa ngeget ya. Atau sebenarnya bisa disesati juga sih kalau mau satu URL ini, satu API ini digunakan untuk dua kegiatan yaitu ambil dan ngirim. Paling Anda nanti tinggal tambahinnya ya sebenarnya ini mah hanya apa ya hanya trik aja sih. Jadi gini, nanti Anda tangkap dulu dia ada kode tertentu gitu ya. Kayak post misalkan atau get atau apalah ya post kode. Nah, ini cuman gini doang. Ini mah bukan aturan tapi dari kita aja sih buat ini. Jadi kalau nanti kode yang dikirimkan bernilai 0, maka ini tuh lebih ke show atau tarik data lah, tarik data. Nah, tapi kalau yang dikirimkannya kodenya adalah 1, nah berarti ini insert data.
Nah, ini kegiatan buat insert data. Berarti kita ambil aja semuanya. Gitu, masukin ke dalam sini. Nah, gitu. Cus, cus. Oke. Nah, otomatis kalau seperti ini kerjaannya, jadi kode itu dia masuk ke dalam value, ke dalam key. Nah, di sini tambahin lagi berarti ya. Key, kode. Yaitu misalkan 0. Kalau 0, dia nggak akan eksekusi apapun. Karena apa? Karena yang ketariknya ini. Atau kita kasih echo aja, narik data gitu ya. Narik data, save. Nah, dia narik data. Tapi kalau kita setnya ke 1, send. Nah, data terinput gitu. Jadi ini tadi. Nah, kayak gini. Oke, Anda bisa siasati dia pakai kode atau scriptnya diubah aja. Yang satu buat input gitu. Misalkan lah kita bikinnya gini aja ya nanti. Insert. Nah, kayak gitu buat input. Untuk yang buat output nanti gini aja, show. Nah, gitu. Oke. Jadi teman-teman sekarang udah punya dua API yang digunakan buat insert sama yang digunakan buat narik datanya. Nah, kemarin di Walkwi yang kita lakukan itu adalah ini kan. Saya buka Walkwi-nya, My Project, kemudian TTP. Nah, ini. Nah, ini dia. Oke. Jadi dia cara untuk nginsertnya itu pakai ini. Send data. Pakai get ya kalau ini ya. Ini kelihatan banget pakai get. Server name itu adalah ini. Nah, ini segini server name itu. Jadi kalau digabung tulisannya dia itu kalimatnya jadi gini kan. Itu terus nanti masuk ke tanda tanya ya. Oh iya, harusnya ada tanda tanya dulu. Oh, sorry, tanda tanya yang ini. Ini update berarti ya. PI key kemudian digabung sama yang ini semua. Nah, ini dan field sampai sampai home. Nah, modelnya gini. Tapi ini udah bukan variabel lagi, tapi ini udah masuknya ke nilai apa gitu. Kemudian ini apa gitu. Nah, ini dia. Jadi kayak gini. Nah, sekarang kalau Anda mau apa? Mau integrasiin si dia, berarti sekarang udah bukan localhost ya. Kalau dari Walkwi kan kita nggak pakai localhost di sini nih. Nah, nggak pakai gitu. Enggak. Nah, di sini pakainya ngrok. Arahin localhost nanti. Ngroknya. Ya, siap dulu ngrok. Cus. Ng. Installer. Oh, oke, installer. Nah, ini dia. Oke. Ngrok yang saya ngrok ngrok HTTP 80. Oke. Oke, nah berarti inilah yang apa ya? Yang ini aja deh. Inilah yang jadi lokal hostnya. Gitu. Ya, gini aja dulu ya. Cus, ini lokal hostnya loh. Kemudian garing IoT, garing data.php. Nah, ini tinggal nerusin aja sih kayak gitu. Untuk nanti yang apa data kirim, berarti dia tinggal gabungin ke sini, terus fieldnya apa. Gitu. Oke. Eh, selectnya udah kan ya selectnya? Atau saya terusin lah selectnya. Oke, untuk select berarti bikin query selectnya, ya udah select bintang lah standar kali ya. From TB data, ini yang standar banget. Kemudian kita ambil resultnya, query ya, query, koneksi, koma, query. Oke, udah. If kalau misalkan MySQL 6 rows dari result dia lebih dari 0, berarti ada datanya ya. Oke, eksekusi while, kemudian terus
Kemudian MySQL fetch sock result. Nah, oke, saya mau bikin JSON data yang diambilnya. Berarti saya siapin dulu array yang buat final result JSON-nya. Atau ini lah, buat JSON-nya aja lah. Buat JSON-nya. Ini berarti tidak ada data ya? Tidak. Berarti nanti ketika if beres yang dilakukan, while beres yang dilakukan adalah echo JSON encode dari go to JSON. Nah, beres. Oke, kita tinggal bikin sambungan. Oke, kita siapin dulu konsepnya tuh. Aduh, ini harus diteranginnya di kelas sih biar enak. Tapi rusuh inti nama. Oke, nanti saya jelasin lah lain kali konsepnya kayak gimana. Intinya kita bikin satu variabel dulu yang buat nangkep asosiasi dari variabelnya, kita bikin set dia dan kita bikin dia untuk array asosiasi lah. Ya, gini lah kurang lebih. Kayak ini tutup dulu. Stop. Ini array. Nah, kemudian dalamnya yang nanti kita coba create nih. Misalkan ID, nanti kan ada ID. Atau ID nggak usah ya? Oh, pakai aja deh. ID, kemudian kita tangkap si rows-nya. Apa nama ininya? Nama field-nya ID. Oke, ID, koma, timestamp. Saya kasih TS, rows, timestamp. Oke, kemudian temp. Irit banget nih. Terus temp. Oke, looks. Ini ya. Looks. Ya, oke. Just. Humid. Hum. Oke, terakhir direction. Oke, beres. Nah, ini field-fieldnya. Jadi yang saya tulis juga ini field-fieldnya juga. Nah, sebagai key-nya ya. Nah, ini karena emang rows ini nanti akan ngambil data tabelnya dan si tabel itu akan dibaca per ini gitu. Oke, nah sedangkan ini adalah key yang ada di dalam asosiatif array-nya. Oke, nah sekarang ketika udah dibuat R-nya, dia akan berupa array nih. Nah, array ini dia harus dimasukin ke sini, ke si JSON. Caranya, array push. Oke, array push berarti go to JSON diisikan oleh R. Nah, dah gitu doang. Coba lihat hasilnya lah langsung. Kodenya 0 ya. Berarti kita cek di dalam si Postman-nya. Cus. Nah, ini dia datanya. Oke, 3 data. 1, 2, 3. Udah beres, nggak ada lagi. Ini udah di-scroll. Ya, 3 data. Banyak nih. Oh ya, udah banyak ya tadi. Masalah datanya. Oh ya, udah banyak. 3 data. Ya, cuman ini ada data yang kosong nih yang tengah-tengah. Nah, ini kayaknya. Nah, ini. Kayak yang tadi timur spasi laut. Oke, ini data berupa JSON. Kalian kalau Anda mau ambil dia pakai apa ya namanya, berarti bikin array apa ya, data gitu kali, apa error? Tutup, error nggak? Saya lupa. Oh ya, berarti Anda didahului pakai objek dulu, data, kemudian baru isi data tersebut adalah berupa array. Kalau tadi kan langsung hajar berupa array langsung kan ya gitu. Jadi nanti sesuai dengan kondisinya aja dah. Maunya gimana? Oke, bisa kayak gini atau bisa jadi dia kayak gini tanpa pakai asosiatif lagi arraynya. Nah, gitu. Tinggal pilih aja. Oh, ini apa itu? Gini aja deh. Oke, itu aja mungkin untuk share kali ini. Terima kasih. Silakan disesuaikan saja sih nanti si walkwie-nya ininya gitu ya. Kemudian nanti Anda testing di walkwie dulu. Kalau walkwie udah oke,
Nanti silakan testing di board ISP-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.